Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Kalinawati dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan materi matematika tentang integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu. Yang kedua, menentukan fungsi f(x) jika f aksen x dan fa diketahui. Dan yang ketiga, integral substitusi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu integral tak tentu. Jadi rumus integral tak tentu yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, pada integral tak tentu ini saya mengambil contoh soal nomor 3 yaitu integral dari fx 4x pangkat 3 min 8x plus 3 adalah. Nah, langsung saja ke cara pengerjaan. Jadi, integral dari fx sama dengan 4x pangkat 3 min 8x plus 3 adalah masukkan fungsi fx ke dalam rumus integral. Jadi, integral 4x pangkat 3 min 8x plus 3 dx sama dengan A di sini sama seperti koefisien dari X. Jadi, koefisien dari 4x pangkat 3 itu kan 4 per n ditambah 1. N ini merupakan pangkat dari X. Jadi, pangkat dari 4x pangkat 3 itu 3. Jadi, 4 per 3. N tadi kan ditambah 1. Jadi 3 ditambah 1. X. Masukkan variabelnya. N tambah 1. Berarti 3 ditambah 1. Kemudian yang min 8x kan. Nah, yang min 8x ini berarti min 8 per pangkat dari x ini adalah 1. Jadi, min 8 per 1 ditambah 1. Masukkan variabel x, masukkan variabelnya, jadi x pangkat 1 ditambah 1. Kemudian masukkan 3. Nah, di sini kan 3 kan hanya berdiri sendiri atau konstanta. Nah, jadi ditambah 3. Karena dia konstanta, maka ditambah x di belakangnya. Jadi 3 ditambah 3x. Dan jangan lupa rumus dari integral itu harus ditambah c. Jadi tambah c. Jadi integral 4x pangkat 3 min 8x plus 3 dx sama dengan 4 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 min 8 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 3x ditambah c sama dengan 4 per 3 tambah 1, 4. X, 3 ditambah 1, 4. Min 8 per 1 tambah 1, 2. X, 1 tambah 1, 2. Ditambah 3X ditambah C. Jadi sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. 1x pangkat 4 itu bisa ditulis x pangkat 4. Min 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berarti 4.
masuk variabel X pangkat 2 ditambah 3X plus C. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu menentukan fungsi f(x) jika f aksen x dan fa diketahui. Nah, contohnya saya mengambil contoh soal nomor 7, yaitu diketahui f aksen x sama dengan 8x plus 1. Jika f1 sama dengan 7, fx sama dengan, oke, langsung saja ke cara pengerjaannya, yaitu langsung saja dalam mengerjakan ini ada dua langkah. Yang pertama menentukan integral dari f aksen x, dan yang kedua menentukan nilai c dari fa. Nah, ini digunakan agar kita bisa mencari nilai fx sementara. Jadi, masukkan integral dari 8x plus 1 dx sama dengan 8 per pangkat x tadi 1, 8 per 1 ditambah 1, x 1 ditambah 1, ditambah, ini konstanta kan, 1 berarti tambah x, ditambah c, sama dengan 8 per 1 tambah 1, 2, x 1 tambah 1, 2, ditambah x ditambah x, ditambah c, sama dengan 8 bagi 2, 4, x pangkat 2, plus x plus c. Jadi hasil dari integral dari f aksen x itu merupakan fx sementara, karena c-nya belum diketahui. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan nilai c dari fa. Jadi fa-nya kan sama seperti f1 sama dengan 7, itu diketahuinya kan. Jadi f1 sama dengan 7, yaitu masukkan, turunkan fx-nya, jadi fx sama dengan 4x kuadrat plus x plus c. Masukkan f1 sama dengan 7. Berarti f1 sama dengan 7 sama dengan, substitusikan 1 ke persamaan fx tadi, fungsi ke fungsi fx. Jadi 7 sama dengan 4 dalam kurung, ini kan f1 berarti x-nya 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah c. Jadi 7 sama dengan 4 dikali 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi 4 kali 1, 4. Ditambah 1 ditambah c. Jadi 7 sama dengan 4 tambah 1, 5 ditambah c. Jadi 5 ditambah c sama dengan 7. Dibalik ya ini. Jadi c sama dengan 7 dikurang 5. C sama dengan 2. Setelah itu, karena kan di sini kan menentukan nilai fx kan. Jadi masukkan saja fx sama dengan, masukkan nilai fx ini tadi. Jadi 4x kuadrat plus x c, kan ini ditambah c. Jadi kan c-nya sudah dapat tadi kan 2, jadi ditambah 2.
Nah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu integral substitusi. Nah, jadi rumus integral substitusi yaitu integral U pangkat N du sama dengan 1 per N tambah 1 dikali U pangkat N plus 1, N tidak sama dengan min 1. Nah, jadi materi ketiga ini saya mengambil contoh soal nomor 10, yaitu hasil dari 2x dalam kurung x pangkat 2 plus 5 pangkat tutup kurung pangkat 4 dx sama dengan. Oke, langsung saja ke cara pengerjaan. Nah, jadi integral 2x dalam kurung x kuadrat plus 5 pangkat 4 dx sama dengan integral x kuadrat plus 5 pangkat 4 2x dx. Jadi ini sama ini hanya dipindahkan saja. Ini kan pertamanya 2x di depan, tapi waktu di sini saya pindahkan ke belakang 2x. Nah, kita misalkan U sama dengan x kuadrat plus 5. X kuadrat ini diambil dari sini. U. Nah, selanjutnya misalkan juga du per dx. Du per dx ini merupakan turunan dari U atau turunan dari x kuadrat plus 5. Turunan dari x kuadrat plus 5 sama dengan 2x karena turunan x kuadrat itu 2x dan turunan 5 itu 0. Jadi 0 tidak usah ditulis. Nah, selanjutnya du, kalau nilai du sama dengan kali silang. Berarti 2x dx atau 2x dx sama dengan du. Selanjutnya, integral x kuadrat plus 5 pangkat 4 dx sama dengan integral, ini tadi kan x kuadrat plus 5 ini sama dengan u. Nah, berarti kita ganti x kuadrat plus 5 ini menjadi u. U pangkat 4, pangkat 4-nya tetap. Kemudian, ini salah ya, ini 2x dx ya, 2x dx. Jadi 2x dx itu sama dengan du, jadi dimasukkan du. Nah, sama dengan kita masukkan ke dalam rumus integral substitusi. UN dikali du sama dengan 1 per n tambah 1 u pangkat n ditambah 1, n tidak sama dengan min 1. Jadi integral dari u pangkat 4 dikali du sama dengan 1 per pangkat 4 ditambah 1, berarti 4 ditambah 1 dikali u pangkat 4 ditambah 1 ditambah c sama dengan 1 per 5 u pangkat 5 ditambah c. Nah, jadi integral dari 2x dalam kurung x kuadrat plus 5 pangkat 4 dx sama dengan 1 per 5 x kuadrat plus 5 pangkat 5. Ini tadi x kuadrat plus 5 ini merupakan pemisalan dari u atau ini ya. Jadi dimasukkan ke u. Pangkat 5 itu turunan dari sini. Masuk pangkat 5 ditambah
C. Nah, jadi itulah penjelasan matematika tentang integral dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.